Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syara Nartono. Kali ini saya akan menjelaskan buku novel yaitu Surat Kecil untuk Ayah. Jadi judulnya Surat Kecil untuk Ayah, pengarangnya itu Boy Chandra, penerbit PT Bukune Kreatif Cipta. Tahun terbit pada 2016. Jumlah halaman 180 halaman. Orientasi. Surat Kecil untuk Ayah. Ayah adalah salah satu novel karya Boy Chandra. Novel ini menceritakan tentang para ayah yang selalu menyisihkan waktu bekerja keras seolah-olah tanpa batas dan dipenuhi cinta untuk keluarga. Namun, ayah juga tetap manusia yang punya ceritanya sendiri. Di dalam novel, ini tokoh utamanya diperankan oleh tokoh aku. Sinopsisnya, novel ini menceritakan sosok ayah yang mampu memberikan pantauan dan contoh yang bisa dijadikan sebagai salah satu pelajaran hidup. Mengisahkan seseorang ayah yang tidak hanya sebagai tulang punggung, tetapi ia juga sebagai pelindung keluarga, sekaligus menjadi seorang teman kala suka dan duka. Namun, ayah juga tetap manusia yang mempunyai cerita sendiri. Dia mungkin tidak selalu tegap dan jalannya sesekali meragu. Memang, ketegaran seorang ayah kadang membuat kita lupa bahwa dia juga seorang manusia. Dear Ayah, apa kabar? Kuharap selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat. Tak terasa waktu bergulir dan kini aku beranjak dewasa. Akan tetapi, semangat dan tenagamu untuk kami sekeluarga tak akan pernah pudar sedikit pun. Kagum, setidaknya hanya kata kecil yang bisa aku ucapkan, Ayah. Sungguh, ku ingin membuatmu bahagia dan juga bangga. Di relung hati, ku sematkan namamu dalam doa. Aku sayang Ayah. Maaf, aku tak pernah mengatakannya. Alur cerita. Cerita dibuka dengan tokoh yang merupakan anak perempuan dari istri kedua ayah. Sejak lahir, lelaki yang ia sebut dengan ayah tak pernah sekalipun ia lihat. Barulah ketika berita bahwa istri pertama ayah meninggal dunia, bukannya kembali pada ibu dari tokoh aku, ayahnya memilih untuk menikah dengan wanita lain. Walau tahu ayahnya menyakiti perasaannya ibunya. Tokoh aku tak pernah membenci ayah. Sebab bagi aku sosok ayah merupakan seorang yang bisa segalanya. Ayah tak pernah lelah untuk membuat seseorang anak merasa nyaman. Ia selalu berusaha untuk memenuhi segala hal yang dibutuhkan keluarganya. Ayah pun selalu menciptakan keluarga menjadi harta yang paling berharga. Namun,
banyak hal yang tidak terduga yang baru kusadari seiringnya beranjak dewasa, terlebih di saat aku lahir. Ternyata ketika itu aku tak pernah mengenal ayahku. Ibuku memang menikah dengan lelaki yang dipujanya, lelaki yang akhirnya aku panggil ayah karena diajarkan oleh ibu. Itu melengkapi kebahagiaan aku dan ibu. Akan tetapi, cinta tak pernah menjamin kebahagiaan setelah resmi menikah. Usai pernikahan mereka, ibu baru mengetahui kalau ayah telah memiliki wanita lain, istri lain. Lelaki itu mendustai ibu. Tentu saja hal itu membuat ibu murka karena disebut sebagai istri muda. Ibu langsung memutuskan untuk bercerai, memikirkan nasib dan masa depanku. Ibu pun mencoba menerima kenyataan yang pahit. Semua itu ia lakukan demi aku, walau hatinya hancur tak terkira. Ibu belajar menerima kenyataan bahwa lelaki yang dicintainya itu bukan milik dia seutuhnya. Ayah mulai jarang pulang dan ia sering meninggalkan ibu di rumahnya sendirian. Tak banyak waktu dapat ibu lakukan bersama ayah sampai suatu hari pernikahan mereka membuahkan aku. Tahun demi tahun, aku pun tumbuh dewasa. Menjadi anak yang diajarkan oleh ibu, menghormati ayah. Aku dilarang membenci ayah, seperti ibu yang tak membenci ayah, walaupun dalam hatinya banyak perasaan kecewa tak terkira. Kemarahan-kemarahan ibu menumpuk setiap hari. Tiap tak sedikit pun ayah menanggapnya. Kemudian kami mendapat kabar bahwa istri pertama dari ayah meninggal dunia. Tentu saja hal itu membuat ayah berduka. Namun ayahku seperti masih tak menyadari ada cinta yang besar dari ibuku setelah istri pertamanya meninggal. Ayah bukannya pulang ke rumah untuk merawat anak-anaknya, tetapi ia malah menikah lagi. Itu sampai tak sadarkan dari menerima kenyataan ini. Dari situ aku suka bertanya pada ibu. Terkadang keberadaan ayah, namun ibu tidak mau menjawabnya. Membahasnya lagi, ibu menyuruhku untuk menutup mulut. Sejujurnya dalam hatiku iri melihat anak-anak yang memiliki ayah. Aku bahkan bermimpi menerima usupan kepala dari ayah. Lalu ia berkata, "Aku bangga memilikimu seperti ayah yang lain. Namun aku sadar semuanya hanya khayalan, hanya sebatas angin. Kuharap ayah selalu dalam keadaan bahagia dan sehat." Tak terasa waktu bergulir, dan kini aku
beranjak dewasa, aku pun tumbuh tanpa hadirnya sosok ayah dalam hidupku. Hingga suatu saat hari, aku mendapatkan kabar tentang ayahku. Aku di mata datang ke Jakarta saudara tiriku. Di sisi lain, aku merasa beruntung karena setidaknya abang-abang tiriku ternyata masih sangat peduli kepadaku. Mereka menjemput dan mengantarkan aku dengan mobil. Tak aku sangka, ekspektasiku itu seketika runtuh. Mataku lantas bersimbah air ketika abangku mengantarku ke depan gerbang besar sebuah pemakaman. Kini ayah yang kumiliki sudah tiada. Aku hanya bisa mendoakannya dalam setiap sujudku pada Tuhan. Ayah, terima kasih karena telah bekerja begitu keras untukmu. Dan ibu, ayah telah memberi rasa ingin aman padaku sehingga kini berusaha untuk mandiri tanpa merepotkan lagi. Terima kasih untuk waktu yang sempat ayah berikan untukku. Tuhan telah mengabulkan doaku. Aku dapat berjumpa dengan ayahku. Walau tak aku sangka kita bertemu seperti ini. Aku akan memeluk makam ayah, melepaskan semua yang kadang terasa menyesakkan dada bersama ibu. Evaluasi. Kelebihan isi buku: menarik, mudah dibaca. Kekurangan buku: tidak berwarna dan kurang menarik, ada kesalahan ejaan. Pesan moral: kita harus menghormati ayah dan menghargai kerja keras dan perjuangan untuk anaknya. Rekomendasi: buku ini sangat bagus untuk dibaca. Banyak pelajaran yang bisa diambil untuk kehidupan kita. Sekian, terima kasih sudah mendengar novel ini. Bye-bye.